Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sintayong ditunjuk kembali oleh PSSI untuk menangani tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Ini adalah ajang pembuktian bagi Sintayong dan para pemainnya untuk bisa mengklaim diri sebagai Raja Asia Tenggara. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Bahas mengenai AFF, ini juga pasti akan menjadi sorotan bagi para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. AFF Desember nanti, STY juga sudah resmi akan menangani tim, tapi targetnya masih belum ditentukan nih. Kalau menurut Mas Haryo, realistically speaking, chance dari Indonesia di AFF sendiri bagaimana? Ya tergantung komposisi ya. Komposisi pemainnya yang dulu nih. bakal dimainkan, yang siapa yang pemain-pemain abroad yang mungkin akan dipanggil apa enggak, itu mungkin akan memberikan impact yang berbeda ketika ada mereka dan tidak ada mereka gitu. Kalau gue pribadi sih gue pengen banget kita juara ya. Maksudnya orang udah bilang kita naik kelas segala macem, itu kan gue selalu bilang validasinya ketika kita menjadi jagoan ASEAN tuh apa kan pasti kan rentetan lo pernah memang menjadi juara gitu di trofi ASEAN yang gitu. dimiliki Betul. Sekarang memang level timnas kita sedang di atas, mengalami pelonjakan yang luar biasa gitu. Tapi untuk mengklaim diri kita sebagai Raja ASEAN tanpa mempunyai mahkotanya di ASEAN itu kok masih mengganjel ya. Kalau di gua tuh melihatnya seperti itu gitu. Kita bisa berkaca pada Thailand, mereka pernah juga kok masuk ke round 3. Vietnam pernah juga kok masuk ke round 3. Tapi label mereka sebagai Raja ASEAN itu dengan begitu banyaknya trofi mereka di level ASEAN, di level SEA Games, pokoknya di level regional. Dan Vietnam pun pernah merasakan itu. Jadi mentang-mentang kita sudah di peringkat di round 3 bukan berarti kita jadi lebih baik dari Vietnam, kita lagi lebih baik dari Thailand. Ayo dong kita buktikan, kita berkompetisi yang sejak tahun 90-an kita berkompetisi di sini kok nggak pernah menjadi juara nih. Nah ini mungkin momentum untuk sekalian nih ngasih tahu ke Thailand, ngasih tahu ke Vietnam bahwa iya raja baru ASEAN tuh kita gitu. Dan kita alangkah baiknya kalau kita bisa mendapatkan trofi di AFF. Tapi yang bikin galau juga, ini banyak banget aku baca komen-komen orang tuh mempertanyakan akankah STY fokus sama pemain-pemain yang saat ini main di Liga 1 meskipun Liga 1 juga terus bergulir gitu kan, berarti kan kompetisi terus berjalan, atau apakah mereka akan jalan akhirnya dengan timnas U23 memaksimalkan pemain yang main di luar negeri juga gitu. Kira-kira pilihan terbaik saat ini seperti apa? Aku ke Mas Firzi dulu deh. Iya, kalau kita lihat memang kita perlu prestasi sih untuk membuktikan itu. Gue setuju juga bagi Mas Aryo, karena kita nggak bisa dibilang level kita Asia tanpa kita menaklukkan dulu Asia Tenggara. Di mana-mana semua pasti ada tahapannya ya. Bahkan kita ngomong kompetisi yang Singapura aja udah pernah jadi juara 4 kali. Malaysia sekali, yaitu ngalahin kita. Maksudnya kita ada history di turnamen ini yang perlu kita luruskan dengan segera. Dalam artian bahwa ya kita pernah sakit hati banget lah di final 97, di final 2010. Sekarang saatnya untuk balas dendam kekalahan itu dengan performa yang luar biasa dari timnas kita yang dibilang lagi naik ini. Apakah itu naiknya karena pemain-pemain diaspora saja? Kayaknya enggak, karena ada kontribusi dari pemain-pemain lokal kita pasti ya, pemain-pemain domestik, pemain-pemain yang main di Asia atau pemain-pemain yang main dari Asia aja. Karena saya percaya Ricky Kambuaya, Ramadan, Dimas, Hernando itu mereka layak dapat kesempatan terus dibagi timnas gitu, dan untuk memberikan para pemain diaspora ini juga pemain yang akan selalu push mereka di setiap posisi, karena itu yang juga coach Shin inginkan, pemain-pemain yang akan terus memberikan tekanan bagi satu sama lain untuk bersaing di posisi mereka. Jadi nggak ada yang otomatis jadi starter. Ketika ngobrol sama Sandy Walsh, dia juga cerita itu bahwa nggak ada pemain di timnas yang memang otomatis jadi starter, karena jangan ada yang ngerasa aman, karena emang kita lagi bikin layer-layer para pemain yang makin tebel nih. Dan dengan adanya Piala AFF ini ya kesempatan kita untuk buktiin ya apakah itu pemain layer kita yang kedua bisa apa enggak nih untuk nembus level utama, karena kita perlu cari penyerang yang house goal. Bisa enggak Ramadan dan Dimas dan Hoki terutama
untuk mewujudkan apa yang mereka bisa lakukan. Kalau kita lihat kan emang gol-golnya Ramadan, golnya Dimas itu kan memang levelnya ya lawan Nepal, Curaçao dan lain-lain ya. Tunjukkan apa yang mereka bisa lakukan itu di laga-laga melawan negara-negara tetangga yang mereka masing-masing juga punya masalah sendiri-sendiri. Si Thailand dan Vietnam itu juga lagi nggak baik-baik aja. Vietnam sejak ditinggal Trozier hancur berantakan. Thailand juga masih dalam proses rebuild yang masih terus dilakukan. Malaysia terlebih lagi. jadi sekarang lah ini buktikan bahwa ya kita lagi punya timnas yang lagi naik. Mas Ari udah bilang peringkat ranking kita naik terus, tapi kalau nggak menang di AFF ini kok kayaknya kita punya beban masa lalu yang harus kita putihkan sih kalau gue bilang. Nih, aku belum nanya dia udah menghela napas nih. Gimana? Enggak, kalau gue sebenarnya tadi di awal bagus banget Mas Haryo bilang bahwa tergantung squadnya. Itu sebenarnya kita kalau kita mengelaborasi kalimat Mas Haryo tadi sebenarnya udah cukup bahwa kita nggak bisa terlalu banyak bicara soal peluang kita di AFF sebelum kita tahu materinya seperti apa nih. Masalahnya kalau kita pakai squad utama yang bisa main, kayaknya berat untuk klub-klub melepas pemainnya untuk untuk bukan kalender FIFA Matchday gitu. Sementara kalau untuk kita pakai U23 ya berarti jelas bahwa menjadikan ajang AFF ini sebagai ya udah kesempatan para pemain muda kita untuk di kompetisi resmi gitu. Karena AFF pun kan sekarang sudah dihitung ya udah menjadi walaupun dengan koefisien yang beda dibandingkan dengan official FIFA Matchday. Seperti biasa kalau official FIFA Matchday itu kalau nggak salah koefisiennya +3, sekarang +2 atau 2,5. Jadi walaupun di AFF perhitungannya ada dan itu bisa mengatrol peringkat kita di FIFA, walaupun lawan kita kan memang ASEAN juga nggak begitu tinggi juga di peringkat FIFA. Artinya bahwa ya ini bukan pertandingan yang harus dilepas, cuman kayak Firzi bilang tadi juga bahwa dengan materi pemain yang kita punya siapa Dimas Derajat, kita punya Hoki, mungkin nggak dilepas. Tapi kalau dilepas dan bisa main di AFF ini, udah lu jadikan dong, lu bisa menghadapi Curaçao, menghadapi tim-tim seperti itu bikin gol, ya lu lanjutkan di tim-tim yang ya ini kan regional kita deket nih, sepantasnya lu bisa memberikan lebih bahwa lu nggak kalah dibandingkan Rafa Strike, lu nggak kalah dibandingkan dengan Urat Mangun. Ini ada kompetisi di mana kompetitor lu di timnas senior nggak main nih, lu kalaupun dimainkan ya lagi-lagi kalaupun dimainkan yang menunjukkan, tapi kalau dimainkannya U23 ya udah emang ini menjadikan ajang untuk development pemain kita dari U23 ke senior. Jadi buat gue masih nunggu, gue juga sama Mas Haryo masih nunggu siapa dan apa aja materi yang diturunkan untuk STY di AFF. Kalau dari Liga 1 sih kan sebelum Liga dimulai kan Pak Erick kan minta semua klub kan tanda tangan ya untuk akan melepas pemain kapanpun dibutuhkan. Saat dipanggil timnas. Ya, dipanggil timnas, mau FIFA Matchday mau enggak itu wajib untuk melepas. Itu kan emang ada MOU-nya lah seperti itu gitu. Jadi ya semoga yang di klub-klub yang terbaik juga ya bisa turun. Ya, tadi udah disebutin Firzi lah untuk striker ya pasti Ramadan Serantau, Kecaraka, Dimas Derajat. Ini kan mereka butuh pembuktian kan bahwa kita bisa cetak gol kok. Ramadan Serantau di SEA Games luar biasa kayak apa kan? Dia bisa nunjukin itu. Jadi ya gue pengen kombinasi antara pemain-pemain yang udah ada di timnas senior yang asal dari bermainnya di Liga 1 ini pembuktian. Ricky Kamboya gue nantikan terus penampilannya. Maybe Mark Klok bisa balik lagi di lini tengah. Jadi masih banyak sekali. Yakob Sadil mungkin juga. Sadil dipanggil lagi. Masih 25, dia masih muda. Sayuri Brothers masih bisa main. Masih banyak lah pemain-pemain yang butuh jersey timnas mereka untuk mengatakan bahwa kita masih part of timnas nih dan kita bisa kontribut besar loh buat timnas kita. Lini belakang, Time for Ferrari, Kadek Karel, Komang yang kayak gitu-gitu kan bisa menunjukkan itu. Ya, dan emang mereka masih deserve juga, maksudnya deserve spot gitu iya, dengan sudah dimiliki. Oh tadi Kadek Ariel juga, di mana dia pemain yang di turnamen sebelumnya juga luar biasa nunjukin performa yang bagus. Bali United. Jadi buat dia di Bali United juga bagus, masih muda, punya heading poweran juga cukup bagus. Jadi ya buat gue pemain yang dari Liga 1 pun ini momen lu nih untuk nunjukin kualitas. Ya, untuk menjawab pertanyaan juga kan yang pada nanya ini kenapa pemain-pemain Liga 1 kok nggak terlalu baik yang dikasih kesempatan, justru ini momentumnya gitu kan. Walaupun di senior pun dikasih kesempatan. Jadi ya ini kompetisi yang selayaknya kita maksimalkan. Walaupun nggak menang, yang nggak jadi pengejauhan tahan bahwa kita belum menjadi terbaik di ASEAN gitu ya. Jadi buat gue sih ini turnamen kalau menang syukur nggak apa-apa. Kalau Thailand nurunin Canatip segala macam kan tetap susah juga loh ngalahin mereka loh. Maksudnya kan ya kita bisa menang di SEA Games gitu, tapi kalau dia full tim turun dengan pemain-pemain terbaik kan nggak mudah juga kita buat menaklukkan mereka. Jadi ya
kita juga tetap butuh pemain-pemain terbaik kita. Nah ini untuk merefresh lagi jebret tim, kita akan lihat hasil drawing dari ASEAN Championship 2024. Di grup B Indonesia tuh barengan sama Vietnam, Filipina, Myanmar dan juga Laos. Sebenarnya kalau ngelihat ini gimana Aldi? Gampang. Satu kata, gampang. Oke baik. Kita bahasnya nanti aja di knockout stage. Lolos sudah pasti. Lolos udah pasti. Pasti. Ya nggak sih Mas, tunggu, gue takut gue salah, bener gak? Lolos udah pasti kan? Lolos. Iya. Grupanya Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam juga Kamboja kira-kira sama sih. Timor Leste. Vietnam Kalau ganti dari yang pelatih dibahas sih, sih. tapi Iya. kita tandang lagi ke Hanoi itu 15 Desember. Habis itu menjamu Filipina 21 Desember karena ini kan nggak home and away ya. Kita mulai lawan Myanmar 9 Desember. Di kandang. Itu sih. Di Myanmar di Yangon. Jadi emang ya harus mulai dari start itu nunjukin dan terutama timnya si mana yang dipakai sama Kapan sih keluar rilis squadnya? biasanya 2 minggu. 2 minggu sebelum. Awal Desember lah. Awal Lagi Desember memasak ya. nih, Awal- lagi coba memasak dan Iya. mencari, memilah dan dipilah. Tapi kalau kita bicara dari U23 sendiri, sebenarnya mungkin ada nama-nama yang juga mencuat dan mencolok kah buat Tadi pemain Mas belakang. Aryo? Iya, dari U20-nya Indra Safri juga banyak yang potensial Iya kan? Iqbal, Tony Tri, Oh, iya, 16. itu one of the best back Tony. sayap. Tony Firmansyah, Iqbal di belakang. Tadi ada Karek Karel juga Yap. di belakang. Banyak lah pemain-pemain yang punya potensi. James Raven salah satunya. Ini pemain yang kalau gue bilang ini salah satu striker yang kalau dari atribut paling lengkap sebetulnya dibandingkan striker yang kita punya ya. Dibandingkan Rafa. Yang gue selalu kan membandingkan dia bisa main kayak Rafael Strike, ngebuka Yes. ruang, Yes. di segala macam yang dilakukan Rafael Strike. Tapi dia bisa juga clinical nih kayak tipe Ramadan Sananta, tipe Hoki Caraka atau Dimas Derajat. Jadi betul-betul lengkap atributnya. Kalau dia bisa dipanggil dan dia bisa dimainin, itu juga addition yang bagus juga Ya. buat timnas. Jadi ya ada kombinasi antara yang di U20, U23 sama yang senior-senior yang main di Liga 1. Jadi gue pengen lihat tim yang solid sih, dan gue pengen banget ngeliat tim ini akhirnya juara gitu ya. Bener, bener. selama Amin, gue amin. gue Bisa. nonton, gue kuliah, gue kerja, tim ini belum pernah ngangkat trofi. Iya, Dari mudah-mudahan. namanya Piala Tiger. Mudah-mudahan di saat sekarang udah punya anak, anaknya udah kuliah, mengangkat Anaknya trofi udah ya. kuliah. Anaknya udah kuliah, gitu kan? Iya, iya.